Bab 1131. Semua mata tertuju kepada Lu Ming. Berbagai pikiran muncul di benak para penonton, namun sebagian besar dipenuhi rasa kagum terhadap kekuatan yang ia tunjukkan. Di luar platform, Tan Xiang memandang Lu Ming dengan ekspresi aneh. Ia merasa bahwa Lu Ming telah menyembunyikan identitasnya terlalu lama dari mereka. Lu Ming menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Setelah identitasnya terungkap, ia tidak lagi dapat menyembunyikannya. Banyak orang menghela napas kagum. Beberapa orang menyadari bahwa era saat ini benar-benar merupakan zaman yang luar biasa. Bahkan wilayah yang selama ini dianggap paling lemah seperti wilayah Tandus Timur, mampu melahirkan seorang jenius mengerikan seperti Lu Ming. Banyak orang mulai menyadari bahwa pada zaman ini tidak ada wilayah yang pantas diremehkan. Jenius-jenius luar biasa dapat muncul dari mana saja. Rekam jejak pertempuran Lu Ming benar-benar mengejutkan. Sejak awal ia muncul sebagai Lu Shaoqing, dan kemudian menjadi komandan pasukan penegak hukum Kekaisaran Suci kuno. Sepanjang perjalanan ia telah mengalahkan banyak ahli kuat. Liu Yuxin, Kaisar Dewa, Shidu, anjing neraka berkepala 3, hingga anak kegelapan semuanya pernah dikalahkannya. Beberapa di antara mereka bahkan merupakan jenius tingkat tertinggi. Catatan pertempuran seperti itu sangat mengesankan. Di antara kerumunan, Blood Luozi memandang Lu Ming dengan mata berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Pada saat yang sama, beberapa ahli dari faksi pedang bela diri surgawi memandang Lu Ming dengan niat membunuh yang samar. Namun dalam situasi seperti ini, tidak ada seorang pun yang berani menunjukkannya secara terbuka. Pada saat itu, suara benturan keras kembali terdengar dari platform. Semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka. Pertarungan antara biksu tak bermoral dan Yang Potian akhirnya mencapai tahap akhir. Setelah pertukaran 100 jurus yang sengit, Yang Potian akhirnya tidak mampu lagi menahan serangan lawannya. Ia dikalahkan dan terlempar keluar dari platform. Dengan demikian, 3 besar akhirnya terbentuk. Mereka adalah Long Chen, Lu Ming, dan biksu tak bermoral. Kerumunan menjadi sangat antusias. Ketiga orang ini memiliki kekuatan yang sangat kuat dan misterius. Long Chen selama ini dikenal sebagai jenius terkuat di generasi muda. Ia merupakan orang pertama yang menembus alam dewa spiritual dan hampir tidak memiliki lawan antara generasinya. Sebelumnya, ia bahkan mengalahkan Tuo Bashi hanya dengan 1 pukulan. Kekuatan seperti itu benar-benar menggetarkan semua orang. Biksu tak bermoral dari gurun barat juga sangat misterius. Ia berhasil mengalahkan Yang Potian dan sepanjang pertarungan selalu menunjukkan senyum santai seolah kekuatannya tidak dapat dipahami. Sedangkan Lu Ming adalah kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini. Ia muncul sebagai Lu Shaoqing dan kemudian menjadi komandan pasukan penegak hukum. Sepanjang perjalanan ia mengalahkan banyak ahli kuat, bahkan mengalahkan jenius mengerikan seperti anak kegelapan. Kekuatan Lu Ming benar-benar sulit diperkirakan. Semua orang menantikan bentrokan di antara ketiganya. Banyak orang juga ingin melihat apakah Lu Ming atau biksu tak bermoral dapat memaksa Long Chen menunjukkan kekuatan sejatinya. Selama ini tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui seberapa kuat Long Chen sebenarnya. Di atas platform, biksu tak bermoral memandang Lu Ming dengan senyum cerah. Ia tampak sangat senang mengetahui identitas asli Lu Ming. Lu Ming juga tersenyum. Keduanya sebenarnya telah beberapa kali bertemu sebelumnya. Biksu itu kemudian mengakui bahwa kekuatan Lu Ming sangat dalam dan mengagumkan. Ia juga mengakui bahwa dirinya pernah beberapa kali bertarung dengan anak kegelapan, tetapi tidak pernah mampu mengalahkannya. Karena Lu Ming mampu mengalahkan anak kegelapan, biksu itu menyadari bahwa dirinya bukanlah lawan Lu Ming. Dengan santai ia mengakui kekalahan dan meninggalkan platform. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Kini hanya tersisa 2 orang di atas platform, Lu Ming dan Long Chen. Long Chen yang sejak awal tetap tenang akhirnya berbicara. Tatapannya tertuju pada Lu Ming dengan sedikit rasa antusias. Bagi seseorang yang telah lama tidak memiliki lawan sepadan, kemunculan Lu Ming membangkitkan rasa ingin bertarung dalam dirinya. Selama bertahun-tahun Long Chen hampir tidak pernah menemukan lawan di antara generasi muda. Ia sangat merindukan pertarungan yang benar-benar menantang. Dan dalam pandangannya, Lu Ming mungkin dapat menjadi lawan seperti itu. Namun di luar dugaan semua orang, Lu Ming justru melayang turun dari platform. Ia tidak berniat bertarung. Tujuan Lu Ming sejak awal hanyalah mencapai posisi kedua atau ketiga. Ia sama sekali tidak tertarik pada posisi pertama.
karena pemenang kompetisi akan menikahi Xie Nianlin. Lu Ming tidak memiliki minat terhadap hal itu. Yang ia inginkan hanyalah posisi kedua atau ketiga dan satu permintaan yang harus dipenuhi oleh Kaisar Suci. Banyak orang menghela napas kecewa. Mereka berharap dapat melihat pertarungan puncak antara dua jenius terkuat. Namun kenyataannya justru sangat berbeda. Pertama, biksu tak bermoral mengakui kekalahan. Kemudian Lu Ming juga mundur. Dengan demikian kompetisi pun berakhir. Long Chen dinyatakan sebagai pemenang. Ia akan segera bertunangan dengan putri keluarga kerajaan, Xie Nianlin. Xie Qitian berdiri dan mengumumkan hasil tersebut. Di sampingnya Xie Nianlin tampak tersenyum bahagia. Long Chen juga memandangnya dengan senyum lembut. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa keduanya sebenarnya telah lama saling mencintai secara diam-diam. Kompetisi ini pada dasarnya hanyalah sebuah formalitas. Baik Xie Qitian maupun keluarga kerajaan sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Long Chen akan menjadi pemenangnya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Selain itu, pernikahan ini juga akan mempererat hubungan antara keluarga kerajaan dengan Istana Matahari Surgawi. Aliansi pernikahan antara dua kekuatan besar itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keseimbangan kekuatan di benua tengah. Beberapa orang diam-diam mendiskusikan kemungkinan masa depan keluarga kerajaan. Dengan adanya banyak jenius muda seperti Xie Nianjun, Xie Nianlin, dan Xie Yan, keluarga kerajaan memiliki potensi besar untuk bangkit kembali. Namun kekuatan-kekuatan besar lainnya tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Setelah pengumuman pemenang selesai, Xie Qitian memandang Lu Ming dan biksu tak bermoral. Keduanya kembali naik ke platform dan memberi hormat kepada Kaisar Suci. Xie Qitian menyatakan bahwa ia akan memenuhi satu permintaan bagi juara kedua dan ketiga. Ia kemudian mempersilakan Lu Ming untuk menyampaikan permintaannya terlebih dahulu. Jantung Lu Ming berdetak cepat. Inilah saat yang telah lama ia tunggu. Di antara kerumunan, para ahli dari keluarga Wang, keluarga Jiang, dan Istana Dewa Kaisar tampak sangat tegang. Mereka khawatir jika Lu Ming meminta perlindungan Kaisar Suci dari Kaisar Dewa. Jika itu terjadi, maka Kaisar Dewa tidak akan dapat menyentuh Lu Ming sama sekali. Namun permintaan Lu Ming ternyata sama sekali berbeda dari dugaan mereka. Lu Ming menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak menginginkan teknik kultivasi, teknik bela diri, maupun harta berharga dari keluarga kerajaan. Ia hanya memiliki satu permintaan. Lu Ming meminta agar Xie Nianqing dibebaskan. Bab 1132. Tidak seorang pun menyangka bahwa permintaan Lu Ming hanyalah membebaskan satu orang. Banyak orang langsung merasa penasaran. Siapakah Nianqing yang dimaksud oleh Lu Ming? Sebagian orang mulai menebak bahwa nama tersebut sangat mirip dengan nama kedua putri keluarga kerajaan. Ada desas-desus bahwa keluarga kerajaan memiliki seorang putri kecil dengan garis keturunan yang berbeda dari anggota keluarga lainnya. Banyak orang mulai menduga bahwa orang yang dimaksud oleh Lu Ming adalah putri kecil tersebut. Namun sebagian besar orang hanya menghela napas. Mereka merasa Lu Ming telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat besar. Ia sebenarnya bisa meminta teknik kultivasi tingkat tinggi, teknik bela diri tertinggi, atau harta langka dari keluarga kerajaan. Namun ia justru menggunakan kesempatan berharga itu untuk meminta pembebasan seseorang. Bagi Lu Ming sendiri, hal itu adalah hal yang paling penting. Tatapannya tetap tegas. Di antara kerumunan, para pemimpin keluarga Wang, keluarga Jiang, dan Kaisar Dewa diam-diam menghela napas lega. Mereka sebelumnya khawatir bahwa Lu Ming akan meminta Kaisar Suci untuk melindunginya. Jika itu terjadi, mereka akan kesulitan menyentuh Lu Ming. Kepala keluarga Wang bahkan diam-diam merasa gembira. Dalam pandangannya, permintaan Lu Ming benar-benar bodoh. Pada saat itu, Xie Zhen berdiri dengan ekspresi dingin. Ia memandang Lu Ming dengan tatapan tajam dan mulai memarahinya. Xie Zhen menyatakan bahwa Xie Nianqing adalah orang yang aneh dan tidak mungkin dibebaskan. Ia juga mengungkit masa lalu di kota Sembilan Naga di wilayah Tandus Timur. Ia menuduh Lu Ming pernah menghalangi keluarga kerajaan dan bahkan melukai anggota keluarga mereka. Menurutnya Lu Ming tidak memiliki hak untuk mengajukan permintaan seperti itu. Kemudian seorang pria parubaya juga berdiri. Orang itu adalah Xie Qiyu, paman kerajaan yang sebelumnya pernah muncul di Aula Keadilan. Ia menyatakan bahwa Lu Ming telah menyusup ke pasukan penegak hukum dan merusak hubungan antara keluarga kerajaan dengan kekuatan besar lainnya. Kata-kata mereka membuat banyak orang semakin yakin bahwa orang yang dimaksud Lu Ming
memang adalah putri kecil keluarga kerajaan yang memiliki garis keturunan berbeda. Banyak orang mulai menyadari bahwa keluarga kerajaan tampaknya pernah mengalami konflik dengan Lu Ming di wilayah Tandus Timur. Lu Ming memandang Xie Zhen dan Xie Qiyu dengan tatapan dingin. Namun ia tidak menanggapi mereka. Ia langsung memandang Kaisar Suci. Lu Ming menyatakan bahwa Kaisar Suci sebelumnya telah berjanji akan memenuhi satu permintaan jika ia berhasil masuk 3 besar. Permintaan yang ia ajukan hanyalah pembebasan Xie Nianqing. Ia tidak menginginkan apapun yang lain. Ia bahkan tidak membutuhkan kesempatan memasuki aula Kaisar kuno. Lu Ming berdiri tegak tanpa menunjukkan rasa takut. Tatapannya sangat tegas. Alis Kaisar Suci Xie Qitian semakin berkerut. Wajahnya menjadi dingin. Ia menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi dan meminta Lu Ming untuk menggantinya dengan syarat lain. Makna kata-katanya sangat jelas. Permintaan itu tidak mungkin dikabulkan. Namun Lu Ming tidak menyerah. Ia mulai berbicara dengan suara keras yang menggema ke seluruh arena. Lu Ming menyatakan bahwa alasan keluarga kerajaan menolak pembebasan Xie Nianqing kemungkinan besar karena garis keturunannya berbeda dari keluarga kerajaan. Namun menurutnya, garis keturunan hanyalah alat bagi seorang kultivator. Yang menentukan baik atau buruknya bukanlah garis keturunan itu sendiri, melainkan orang yang menggunakannya. Cara berpikir yang terlalu terpaku pada kemurnian garis keturunan menurut Lu Ming terlalu sempit dan kaku. Seluruh arena langsung menjadi sunyi. Semua orang memandang Lu Ming dengan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pemuda berani berbicara seperti itu kepada Kaisar Suci. Bahkan para raja pun jarang berani berbicara seperti itu di hadapan Kaisar Suci. Namun Lu Ming melakukannya tanpa rasa takut. Xie Zhen langsung marah besar. Ia memaki Lu Ming dan menuduhnya sebagai orang yang berani menantang keluarga kerajaan. Xie Qiyu juga mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Namun Kaisar Suci Xie Qitian tetap diam. Ia hanya mengerutkan alisnya tanpa mengatakan apapun. Lu Ming tetap melanjutkan kata-katanya. Ia kembali menegaskan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan. Yang menentukan adalah bagaimana seseorang menggunakan kekuatan tersebut. Xie Zhen terus memarahinya. Ia menyebut Xie Nianqing sebagai pemilik garis keturunan pemberontak. Namun Lu Ming justru tertawa keras. Ia mengingatkan semua orang tentang seorang tokoh masa lalu yang dikenal sebagai pejuang ilahi surga kekacauan. Lu Ming menyatakan bahwa orang tersebut dahulu juga dipaksa meninggalkan keluarga kerajaan. Jika keluarga kerajaan memperlakukannya dengan adil tanpa penghinaan atau penindasan, maka orang tersebut tidak akan pernah memberontak. Kata-kata itu langsung membuat seluruh arena gempar. Di dalam keluarga kerajaan, aura menakutkan langsung meledak. Banyak ahli kuat dari keluarga kerajaan mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Nama pejuang ilahi surga kekacauan adalah tabu bagi keluarga kerajaan. Tidak ada yang berani menyebutnya secara terbuka. Namun Lu Ming justru menyebutnya di hadapan semua orang. Tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti tubuh Lu Ming. Banyak ahli tingkat tinggi memancarkan aura mereka secara bersamaan. Tekanan itu seperti langit yang runtuh. Lu Ming berusaha menahan tekanan tersebut dengan seluruh kekuatannya. Energi vital dalam tubuhnya berputar dengan liar. Konsep 5 warna menyelimuti tubuhnya untuk melindunginya. Namun tekanan dari begitu banyak ahli kuat tetap membuat tubuhnya bergetar. Ia mundur beberapa langkah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun begitu, Lu Ming tidak menyerah. Ia mengangkat kepalanya dan berseru dengan suara keras. Ia menyatakan bahwa seorang penguasa tidak boleh mengingkari janji. Apalagi Kaisar Suci yang dikenal sebagai penguasa besar. Apakah Kaisar Suci benar-benar akan mengingkari kata-katanya sendiri? Xie Qitian akhirnya berbicara. Ia menyatakan bahwa ketika ia mengatakan akan memenuhi satu permintaan, yang dimaksud adalah permintaan yang masih berada dalam batas kemampuannya. Lu Ming segera membalas dengan suara keras. Ia menyatakan bahwa permintaannya sama sekali tidak sulit. Xie Nianqing adalah putri kandung Kaisar Suci sendiri. Apakah ia melahirkannya hanya untuk mengurungnya sepanjang hidup? Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Xie Zhen menjadi semakin marah. Ia memerintahkan agar Lu Ming segera dibunuh. 2 penjaga berzirah besi langsung melangkah maju. Aura mereka sangat kuat. Semua orang merasa bahwa Lu Ming mungkin akan mati di tempat itu. Banyak orang menghela napas karena merasa sayang melihat seorang jenius seperti Lu Ming akan kehilangan nyawanya.
Namun pada saat itu Kaisar Suci Xie tiba-tiba mengangkat tangannya. Ia memerintahkan semua orang untuk berhenti. Para penjaga segera mundur. Tekanan di sekitar Lu Ming juga perlahan menghilang. Tubuh Lu Ming akhirnya menjadi lebih ringan. Kaisar Suci kemudian menyatakan bahwa dirinya adalah seorang penguasa yang menepati janji. Namun permintaan Lu Ming berkaitan langsung dengan urusan penting keluarga kerajaan, sehingga tidak dapat disetujui begitu saja. Ia kemudian memberikan sebuah syarat. Xie Nianqing saat ini berada di wilayah Iblis Jurang. Di sana ia bertempur melawan klan Mosha demi kepentingan keluarga kerajaan. Jika Lu Ming bersedia memasuki wilayah Iblis Jurang dan membunuh klan Mosha, serta mengumpulkan jasa yang cukup bagi keluarga kerajaan, maka ia akan diizinkan membawa Xie Nianqing pergi. Mata Lu Ming langsung berbinar. Ia memahami bahwa kata-kata Kaisar Suci itu berarti satu hal. Masih ada harapan. Bab 1133. Lu Ming menatap Kaisar Suci Xie Qitian dengan tatapan tajam dan memastikan kembali kebenaran kata-kata yang baru saja diucapkan oleh penguasa tersebut. Xie Qitian dengan tenang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang penguasa yang menepati janji. Siapapun yang memasuki wilayah Iblis Jurang dan membunuh anggota klan Mosha akan memperoleh poin jasa. Selama seseorang mampu mengumpulkan 10.000 poin, ia akan mengizinkan orang tersebut membawa Xie Nianqing pergi dan tidak akan lagi mencampuri urusan mereka berdua. Lu Ming segera menyatakan persetujuannya. Di hadapan begitu banyak kaisar dan rakyat, Lu Ming yakin bahwa Xie Qitian tidak akan mengingkari janji yang telah diucapkan. Lu Ming memahami bahwa memasuki wilayah Iblis Jurang untuk memburu klan Mosha bukanlah perkara mudah. Tempat itu terkenal berbahaya dan penuh dengan ancaman mematikan. Namun setidaknya masih ada harapan. Selain itu, identitas Lu Ming sudah terungkap. Kemungkinan besar Di Yi akan segera mengetahui keberadaannya. Dengan memasuki wilayah Iblis Jurang, Lu Ming bukan hanya memiliki kesempatan untuk menemukan Xie Nianqing, tetapi juga dapat menghindari kejaran Di Yi untuk sementara waktu. Baginya ini seperti memperoleh dua keuntungan sekaligus. Di sisi lain, mata Xie Chen dan Xie Qiu berkilat-kilat. Keduanya tetap diam tanpa mengatakan apapun, sehingga tidak seorang pun mengetahui apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Xie Qitian kemudian menyatakan bahwa keputusan telah ditetapkan. Setelah jamuan makan selesai, seseorang akan membawa Lu Ming menuju pintu masuk wilayah Iblis Jurang. Setelah itu Xie Qitian menanyakan permintaan biksu tak bermoral yang juga berhasil masuk 3 besar. Namun biksu tersebut sangat licik. Ia menyatakan bahwa dirinya belum ingin mengajukan permintaan dan akan menyampaikannya pada waktu lain. Xie Qitian menerima keputusan tersebut. Ia kemudian mengumumkan bahwa 3 hari kemudian 10 besar kompetisi akan memperoleh kesempatan memasuki Aula Kaisar Suci Kuno untuk memahami Dao. Setelah pengumuman itu, jamuan makan kembali dilanjutkan. Jamuan tersebut berlangsung hingga setengah hari sebelum akhirnya berakhir. Satu persatu kekuatan besar mulai meninggalkan kota suci. Para pemimpin keluarga Wang, keluarga Jiang, serta Kaisar Dewa juga pergi dengan tergesa-gesa. Mereka harus segera kembali ke wilayah Tandus Timur untuk melaporkan keadaan Lu Ming kepada Di Yi. Kejadian ini terlalu aneh. Lu Ming sebelumnya diketahui masih berada di sekte jimat, namun tiba-tiba muncul di benua tengah dan bahkan akan memasuki wilayah Iblis Jurang. Berita ini harus segera disampaikan kepada Di Yi. Tak lama kemudian seluruh kerumunan bubar. Pada saat itu 2 penjaga berbaju zirah logam mendekati Lu Ming. Aura mereka sangat kuat dan dalam. Lu Ming sama sekali tidak dapat melihat tingkat kultivasi mereka, sehingga ia menyadari bahwa kekuatan mereka sangat tinggi dan sulit diperkirakan. Kedua penjaga itu menyatakan bahwa mereka akan membawa Lu Ming menuju wilayah Iblis Jurang sesuai perintah Kaisar Suci. Pintu masuk menuju wilayah tersebut berada di sebelah utara kota suci. Lu Ming mengangguk dan mengikuti mereka. Kedua penjaga itu berjalan di depan sementara Lu Ming mengikuti dari belakang. Mereka menuju ke bagian utara kota suci. Tidak lama kemudian mereka tiba di wilayah yang dijaga sangat ketat. Sepanjang perjalanan mereka melewati banyak lapisan penghalang dan pemeriksaan yang sangat ketat. Lu Ming secara diam-diam menghitung bahwa mereka telah melewati 18 titik penjagaan. Setiap titik dijaga oleh formasi kuat serta para ahli berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga kerajaan sangat memperhatikan tempat tersebut. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah gerbang cahaya raksasa. Gerbang itu memancarkan cahaya terang yang tampak seperti pintu menuju dunia lain. Salah satu penjaga kemudian memberikan sebuah kartu giok kepada Lu Ming. Kartu tersebut memiliki fungsi khusus.
Setiap kali Luming berhasil membunuh anggota klan Mosha di wilayah Iblis Jurang, kartu giok itu akan merasakan kematian tersebut dan secara otomatis memberikan poin jasa yang sesuai. Luming menerima kartu giok itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Setelah itu penjaga tersebut menyuruh Luming segera memasuki gerbang cahaya. Luming mengangguk. Ia berbalik lalu melangkah masuk ke dalam pintu cahaya. Tubuhnya segera menghilang dari tempat itu. Setelah Luming pergi, kedua penjaga itu saling memandang dan tersenyum dingin. Dalam pandangan mereka, hampir mustahil bagi seseorang untuk mengumpulkan 10.000 poin di wilayah Iblis Jurang. Mereka yakin bahwa Luming kemungkinan besar akan terperangkap di sana seumur hidupnya. Keduanya kemudian berbalik dan pergi dari tempat itu. Pada saat yang sama di dalam istana kerajaan, Xie Zhen dan Xie Qiu sedang duduk berhadapan di sebuah aula. Xie Qiu meminum teh roh dengan santai sambil memuji langkah yang diambil oleh Kaisar Suci. Menurutnya keputusan tersebut sangat cerdik. Dengan cara itu mereka tidak hanya berhasil menutup mulut Luming tetapi juga tetap terlihat menepati janji. Namun Xie Zhen masih merasa tidak tenang. Ia menyatakan bahwa Xie Nianqing memiliki bakat yang sangat luar biasa. Kekuatan gadis itu bahkan tidak kalah dengan para jenius teratas. Selain itu, ia telah membangkitkan garis keturunan unsur kegelapan sehingga wilayah Iblis Jurang justru sangat cocok baginya. Di sana ia dapat terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Xie Zhen juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Luming. 3 tahun sebelumnya Luming masih berada di alam laut jiwa dengan tingkat kultivasi yang bahkan lebih rendah darinya. Namun dalam waktu 3 tahun saja, kultivasi Luming telah melonjak hingga mencapai tingkat ketiga alam dewa spiritual. Lebih menakutkan lagi adalah kekuatan tempurnya yang luar biasa. Ia telah mengalahkan banyak tokoh kuat dan jenius hebat secara berturut-turut. Menurut Xie Zhen, selain Long Chen hampir tidak ada orang yang mampu menekan Luming. Selama orang seperti itu masih hidup, ia tidak akan merasa tenang. Xie Qiu memahami maksudnya. Xie Zhen berencana membunuh Luming di wilayah Iblis Jurang. Namun kekuatan Luming terlalu menakutkan. Meskipun tingkat kultivasinya hanya berada pada tingkat ketiga alam dewa spiritual, kekuatan tempurnya mungkin sudah mampu melampaui para kultivator tingkat 6. Untuk membunuhnya diperlukan seorang ahli tingkat ketujuh alam dewa spiritual atau bahkan lebih kuat. Xie Zhen tidak memiliki wewenang untuk menggerakkan ahli setingkat itu. Karena itulah ia meminta bantuan Xie Qiu. Xie Qiu tersenyum dingin dan menyetujui rencana tersebut. Baginya kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menyingkirkan Xie Nianqing sekaligus. Xie Zhen merasa sangat senang dan segera mengucapkan terima kasih. Sementara itu setelah memasuki pintu cahaya, Luming segera keluar dari sebuah pintu cahaya lain di tempat yang berbeda. Ia mengamati sekelilingnya. Tempat itu tampak seperti sebuah kota. Di atas kota tersebut terdapat perisai cahaya raksasa yang menutupi seluruh wilayah kota. Karena adanya perisai itu, pemandangan di luar kota sama sekali tidak dapat terlihat. Luming menyadari bahwa kemungkinan besar ia telah tiba di wilayah Iblis Jurang. Pada saat itu beberapa pria bertubuh kekar mengenakan baju zirah melihat kedatangannya. Mereka adalah penjaga yang ditempatkan oleh keluarga kerajaan. Luming mendekati mereka dan menanyakan tentang tempat itu. Para penjaga menjelaskan bahwa kota tersebut memang berada di wilayah Iblis Jurang. Mereka bertugas menjaga kota dan mencegah klan iblis menyerang pintu keluar tersebut. Luming menyatakan bahwa dirinya datang untuk memburu klan Mosha dan memperoleh poin jasa. Para penjaga hanya mencibir setelah mendengar kata-katanya. Menurut mereka Luming hanyalah salah satu dari banyak orang yang datang untuk mencari kesempatan. Karena malam telah tiba dan energi iblis sedang berada pada puncaknya, kota tersebut ditutup rapat untuk mencegah energi iblis masuk. Luming tidak diizinkan keluar dari kota malam itu. Ia baru bisa meninggalkan kota pada hari berikutnya. Luming mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Ia kemudian berjalan memasuki kota. Tidak lama kemudian ia tiba di sebuah jalan yang cukup ramai. Di sana terdapat banyak orang dengan aura kuat. Sebagian besar dari mereka adalah ahli kuat yang memiliki tingkat kultivasi tinggi. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Luming menemukan bahwa di tempat itu terdapat banyak kultivator alam dewa spiritual. Orang-orang tersebut semuanya ditempatkan oleh keluarga kerajaan untuk menjaga wilayah Iblis Jurang. Karena tidak dapat meninggalkan kota pada malam hari, Luming memilih sebuah tempat yang tenang. Ia kemudian duduk bersila dan mulai menunggu dengan sabar hingga hari berikutnya.
Lebih dari 1 jam setelah Luming memasuki wilayah tersebut, pintu cahaya di kota itu kembali berkilat. 4 orang tetua muncul dari dalam gerbang cahaya itu. Bab 1134. Begitu keempat lelaki tua itu muncul dari pintu cahaya, aura mengerikan langsung terpancar dari tubuh mereka. Tekanan yang kuat membuat para penjaga berbaju zirah di sekitar tempat itu berubah ekspresi. Salah satu penjaga maju dan menanyakan tujuan kedatangan mereka. Salah satu lelaki tua mengangkat tangannya dan memperlihatkan sebuah tanda khusus. Begitu para penjaga melihat tanda tersebut, mereka langsung berdiri tegak dan menunjukkan sikap hormat. Seorang penjaga kemudian bertanya dengan sangat hati-hati mengenai tujuan kedatangan mereka. Salah satu lelaki tua bertanya, apakah ada seorang pemuda yang baru saja memasuki tempat itu? Penjaga berbaju zirah segera menjawab dengan hormat bahwa seorang pemuda memang baru saja masuk sekitar 1 jam sebelumnya dan kemungkinan masih berada di dalam kota. Keempat lelaki tua itu mengangguk setelah mendengar jawaban tersebut, lalu segera pergi mencari. Waktu berlalu dengan cepat dan hari berikutnya pun tiba. Luming terbang menuju tembok kota. Di gerbang kota seorang penjaga berbaju zirah berteriak kepada semua orang yang ingin meninggalkan kota agar segera keluar. Gerbang kota saat itu hanya terbuka sedikit dan menyisakan celah sempit yang hanya cukup dilalui oleh 1 orang. Dari celah tersebut kabut hitam perlahan masuk ke dalam kota. Tubuh Luming bergerak cepat dan ia langsung melesat keluar melalui celah itu. Begitu keluar dari kota, cahaya di sekitarnya langsung meredup. Langit dan bumi tampak sangat suram. Kabut hitam melayang di udara dan seluruh wilayah terlihat gelap. Luming mengangkat kepalanya dan melihat matahari di langit. Namun matahari itu tampak redup dan tidak memancarkan cahaya terang seperti biasanya. Luming merasakan keadaan sekitarnya dan menyadari sesuatu. Tempat itu dipenuhi oleh energi iblis yang sangat pekat dan hampir tidak terdapat energi spiritual langit dan bumi. Bagi para kultivator biasa, keadaan seperti itu sangat tidak menguntungkan. Tanpa energi spiritual langit dan bumi, mereka hanya bisa menyerap energi iblis lalu memurnikannya untuk digunakan dalam kultivasi. Namun memurnikan energi iblis jauh lebih sulit dibandingkan memurnikan energi spiritual biasa. Kesulitannya bahkan bisa puluhan hingga ratusan kali lebih besar. Namun bagi Luming hal itu bukanlah masalah. Ia memiliki garis keturunan 9 naga yang mampu melahap dan memurnikan segala jenis energi. Bahkan energi iblis pun dapat dengan cepat ia ubah menjadi kekuatan murni. Luming memandang ke kejauhan dengan tatapan dalam. Di dalam hatinya hanya ada satu tujuan. Ia harus menemukan Xian King. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang melesat menuju kejauhan. Tidak lama setelah Luming pergi, 4 lelaki tua yang sebelumnya memasuki kota juga keluar dari gerbang kota. Begitu melihat arah perginya Luming, ekspresi mereka berubah dan mereka segera mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Sementara itu Luming terus melaju sambil mengamati wilayah iblis jurang. Wilayah ini sangat luas. Gunung, sungai, lembah, dan berbagai bentang alam lainnya tersebar di mana-mana. Konon wilayah ini dahulu merupakan sebuah dunia besar yang terbentuk secara alami hingga berkembang menjadi alam yang sangat luas. Di dalamnya terdapat berbagai makhluk hidup serta tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar tumbuhan di tempat ini berwarna hitam atau merah gelap. Selain itu terdapat pula banyak binatang iblis yang kuat. Binatang-binatang tersebut lahir dari penyerapan energi iblis dan memiliki kekuatan yang besar meskipun kecerdasannya rendah. Namun penguasa sejati wilayah iblis jurang adalah klan Mosha. Klan tersebut dahulu merupakan salah satu ras kuat di benua belantara ilahi. Mereka pernah menguasai wilayah yang luas. Namun setelah dikalahkan oleh umat manusia, mereka terpaksa melarikan diri ke wilayah iblis jurang. Meskipun demikian, kekuatan mereka tetap besar. Mereka sering melancarkan serangan terhadap keluarga kerajaan Xie dari dinasti suci kuno. Karena itulah keluarga kerajaan mengirim pasukan untuk menjaga pintu masuk wilayah iblis jurang. Klan Mosha juga dikenal sangat licik. Mereka mampu terbang di udara dan bahkan bergerak di bawah tanah sehingga sangat sulit diburu. Meskipun keluarga kerajaan secara berkala mengirim para ahli untuk membasmi mereka, klan tersebut tidak pernah benar-benar bisa dimusnahkan. Bahkan beredar desas-desus bahwa pada masa lalu pejuang ilahi surga kekacauan yang bernama Xie Luan pernah memberontak terhadap keluarga kerajaan dengan bantuan klan Mosha dari wilayah ini. Ketika Luming sedang melaju di udara, tiba-tiba sebuah cahaya hitam melesat dari puncak gunung di bawahnya dengan kecepatan luar biasa. Serangan itu langsung menuju ke arah Luming. Luming segera bereaksi.
Ia mengangkat dua jarinya dan menangkis cahaya hitam tersebut dengan gerakan cepat. Makhluk yang menyerangnya langsung terpental. Luming kemudian melihat dengan jelas sosok makhluk itu. Makhluk tersebut berbentuk seperti manusia namun lebih pendek dari Luming. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam. Di punggungnya terdapat sepasang sayap dengan duri tulang tajam. Duri tulang itulah yang tadi menyerangnya. Mulut makhluk itu penuh dengan taring tajam dan wajahnya tampak sangat ganas. Makhluk itu tidak lain adalah anggota klan Mosha. Makhluk itu segera menyerang kembali. Dengan kepakan sayapnya ia melesat ke arah Luming sambil memegang duri tulang hitam yang tajam seperti pedang. Kekuatan makhluk itu setara dengan seorang kultivator manusia tingkat kelima alam embrio roh. Luming mengayunkan tangannya. Kilatan cahaya tombak muncul seketika lalu menghilang seperti petir. Serangan itu langsung menembus tubuh anggota klan Mosha tersebut dan membunuhnya. Tak lama kemudian sebuah kartu giok muncul di tangan Luming. Namun kartu itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Luming merasa heran. Menurut informasi sebelumnya, membunuh anggota klan Mosha seharusnya memberikan poin jasa. Namun kartu giok itu sama sekali tidak menunjukkan perubahan. Luming mendekati mayat makhluk tersebut untuk memeriksa kembali. Namun tetap tidak ada reaksi dari kartu giok itu. Alis Luming berkerut semakin dalam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat itu Dandan tiba-tiba keluar dan memperingatkannya. Makhluk kecil itu merasakan adanya beberapa aura kuat yang sedang mendekat dengan sangat cepat dari arah kota. Luming segera melihat ke arah tersebut. 4 cahaya pelangi melesat di langit dengan kecepatan luar biasa. Ketika mereka melihat Luming, mata mereka langsung bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Luming langsung menyadari bahwa mereka datang untuk membunuhnya. Tanpa ragu ia segera mundur. Salah satu lelaki tua berjubah hitam mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit. Ia mencabut pedang perak dari punggungnya. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung membelah langit gelap wilayah iblis jurang. Energi pedang yang mengerikan melintasi jarak ratusan mil dalam sekejap dan menebas ke arah Luming. Luming terkejut ketika merasakan kekuatan serangan tersebut. Serangan itu berasal dari seorang ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual. Kekuatan pedang tersebut sangat menakutkan seolah mampu menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Serangan itu datang terlalu cepat, sehingga Luming tidak memiliki waktu untuk melakukan fusi garis keturunan. Ia hanya bisa melepaskan 7 aliran energi naga dari garis keturunan 9 naga dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya bersinar dari antara alisnya. Sebuah pagoda merah kecil muncul lalu membesar dengan cepat di depan tubuhnya untuk menahan serangan tersebut. Benturan keras terjadi ketika cahaya pedang perak menebas pagoda merah itu. Kekuatan yang dahsyat membuat pagoda merah terpental lalu menghantam tubuh Luming. Luming dan pagoda itu terlempar seperti 2 bola meriam. Tubuh Luming menabrak sebuah puncak gunung hingga menghancurkannya. Ia terus terpental sejauh beberapa mil sebelum akhirnya berhenti di udara. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Hanya dengan satu serangan saja Luming sudah terluka. Bab 1135. Keempat tetua itu bergerak cepat dan muncul di sekitar Luming, membentuk kepungan yang rapat. Aura menakutkan dari tubuh mereka dilepaskan tanpa ditahan sedikit pun. Tekanan yang luar biasa langsung menyelimuti Luming dari segala arah. Luming segera merasakan tingkat kekuatan mereka. 2 orang berada pada tingkat ke-7 alam dewa spiritual. 2 lainnya berada pada tingkat ke-8 alam dewa spiritual. Luming menyeka darah dari sudut mulutnya dan memperlihatkan senyum mengejek. Ia sudah dapat menebak asal-usul mereka. Tidak mungkin ada kekuatan lain selain keluarga kerajaan dan keluarga Xie yang dapat mengirim orang ke tempat ini untuk membunuhnya. Ia tidak perlu berpikir lama untuk memahami bahwa keempat orang ini pasti dikirim oleh keluarga kerajaan Xie. Luming tidak menyangka bahwa keluarga kerajaan dari dinasti suci kuno akan melakukan tindakan sekeji ini. Di depan banyak orang mereka berjanji untuk memberinya kesempatan. Namun secara diam-diam mereka mengirim orang untuk membunuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan orang-orang yang mereka kirim. 2 ahli tingkat ke-7 dan 2 ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual. Orang-orang seperti ini sudah termasuk pakar teratas, bahkan di antara berbagai kekuatan besar. Seseorang yang mampu mencapai tingkat ke-7 alam dewa spiritual biasanya memiliki bakat yang sangat luar biasa. Sebagian besar orang dengan garis keturunan tingkat kedua atau ketiga tingkat dewa hampir tidak mungkin mencapai tingkat ini.
Mereka yang mampu mencapai tingkat ketujuh biasanya telah membangkitkan garis keturunan tingkat keempat atau bahkan lebih tinggi. Selain itu mereka juga pasti telah menguasai teknik bela diri tingkat dewa. Kekuatan mereka jelas sangat menakutkan. Meskipun Lu Ming memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan bahkan mampu mengalahkan ahli tingkat ke-6 alam dewa spiritual, ia masih belum mampu melawan ahli tingkat ke-7. Terlebih lagi terdapat 2 ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual di sini. Jika mereka ikut bergerak, peluang Lu Ming untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Lu Ming memahami bahwa situasi kali ini sangat berbahaya. Salah satu tetua tingkat ke-7 alam dewa spiritual memarahi Lu Ming dengan keras. Sebuah pedang perang melayang di atas kepalanya dan memancarkan niat pedang yang sangat tajam. Lu Ming hanya mencibir. Ia menyatakan bahwa keluarga kerajaan sangat munafik. Di depan orang lain mereka berpura-pura menjaga kehormatan. Namun di belakang mereka melakukan tindakan hina seperti ini. Tidak mengherankan jika keluarga Xie pada masa lalu pernah mengalami pemberontakan. Kata-kata Lu Ming membuat tetua tersebut sangat marah. Ia langsung memerintahkan 3 orang lainnya untuk menjaga kepungan. Ia sendiri ingin membunuh Lu Ming secara pribadi. Ketiga tetua lainnya mundur sedikit dan membentuk lingkaran besar di sekitar mereka. Semua jalur pelarian Lu Ming sepenuhnya tertutup. Tetua yang memegang pedang itu memandang Lu Ming dengan senyum ganas. Ia menyebutkan namanya dan menyatakan bahwa dialah orang yang akan membunuh Lu Ming hari ini. Pedang di tangannya bergetar hebat. Kemudian ia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang mengerikan membelah udara dan menebas ke arah Lu Ming. Pada saat itu garis keturunan ketiga Lu Ming muncul di atas kepalanya. Energi kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Rambut hitamnya berubah menjadi merah darah. Garis keturunan ketiga itu bergetar, lalu berubah menjadi tombak panjang. Lu Ming menggenggam tombak itu dan langsung menyapu ke depan. Serangan tombak dan cahaya pedang bertabrakan dengan keras. Ledakan besar mengguncang wilayah itu. Tubuh Lu Ming bergetar dan ia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Lu Ming merasakan betapa kuatnya kekuatan tempur ahli tingkat ke-7 alam dewa spiritual. Kekuatan lawannya benar-benar jauh melampaui dirinya. Tetua itu tertawa dingin dan terus menyerang dengan kekuatan yang semakin besar. Ia menyatakan bahwa meskipun Lu Ming adalah seorang jenius yang terkenal, pada akhirnya ia tetap akan mati di tangannya. Pada saat itu 9 naga muncul di atas kepala Lu Ming. Tubuhnya berubah menjadi bentuk 9 naga. Dengan kekuatan garis keturunan ketiga, ia melancarkan serangan sengit untuk melawan lawannya. Tetua itu juga menggunakan fusi garis keturunan. Garis keturunannya adalah pedang tingkat ke-5 tingkat dewa. Dengan kultivasi tingkat ke-7 alam dewa spiritual, kekuatan pedang tersebut menjadi sangat menakutkan. Dalam pertarungan itu, Lu Ming terus berada dalam posisi tertekan. Dalam waktu singkat puluhan gerakan telah dipertukarkan. Tubuh 9 naga Lu Ming mulai dipenuhi luka akibat serangan pedang lawannya. Di kejauhan para tetua lainnya mengamati pertarungan itu. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Menurut mereka kemampuan Lu Ming benar-benar luar biasa. Dengan kultivasi tingkat ketiga alam dewa spiritual ia mampu bertarung begitu lama melawan seorang ahli tingkat ke-7. Hal seperti ini hampir tidak pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Semakin tinggi tingkat kultivasi di alam dewa spiritual, semakin sulit pula untuk bertarung melampaui tingkat. Namun Lu Ming mampu melakukannya. Para tetua itu menyadari bahwa bakat Lu Ming sangat menakutkan. Di seluruh benua belantara ilahi, mungkin hanya Long Chen yang mampu menandingi dirinya. Jika diberi waktu untuk berkembang, Lu Ming mungkin akan menjadi seorang kaisar yang tak terkalahkan. Namun menurut mereka Lu Ming terlalu berani dan tidak terkendali. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Tetua yang bertarung dengan Lu Ming semakin marah. Setelah puluhan serangan ia masih belum mampu membunuh Lu Ming. Hal itu membuatnya merasa sangat malu. Ia meningkatkan kekuatan serangannya dengan lebih ganas. Sementara itu Lu Ming berbicara dengan nada mengejek. Ia mengatakan bahwa seorang tetua yang telah berlatih selama ribuan tahun, tetapi hanya memiliki kekuatan seperti ini seharusnya merasa malu. Sambil bertarung, Lu Ming juga terus mencari cara untuk melarikan diri. Namun 3 tetua lainnya telah menutup seluruh jalur pelarian. Yang paling mengkhawatirkan adalah 2 ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual. Jika hanya ada 4 ahli tingkat ke-7, Lu Ming masih memiliki kepercayaan diri untuk menerobos dengan menggunakan langkah 9 naga menginjak langit.
Namun dengan kehadiran dua ahli tingkat ke-8, peluangnya untuk melarikan diri sangat kecil. Tetua itu mencibir dan menyatakan bahwa seorang jenius yang telah mati tidak lagi dapat disebut jenius. Ia bahkan mengatakan bahwa setelah membunuh Lu Ming, mereka akan mengejar Xie Nianqing. Mendengar kata-kata itu, mata Lu Ming langsung berubah merah. Kemarahannya meledak. Lu Ming berteriak dengan suara penuh amarah. Ia menyatakan bahwa mereka masih berani berniat membunuh Xie Nianqing. Tetua itu hanya mencibir dan menyatakan bahwa Xie Nianqing memang pantas mati. Kata-kata itu membuat niat membunuh dalam hati Lu Ming meledak sepenuhnya. Lu Ming mengeluarkan raungan keras. Garis keturunan ketiganya bergetar hebat. Energi kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Niat membunuh yang tak terbatas memenuhi pikirannya. Ketika lawannya menyebut rencana membunuh Xie Nianqing, kemarahan Lu Ming sudah mencapai puncaknya. Ditambah lagi dengan kekuatan garis keturunan ketiganya yang berbahaya. Pikiran Lu Ming hampir sepenuhnya dipenuhi oleh keinginan untuk membunuh. Pada saat itu Dandan berteriak untuk mengingatkannya agar tidak kehilangan kesadaran. Jika Lu Ming menggunakan terlalu banyak kekuatan garis keturunan tersebut, ia bisa kehilangan kendali dan berubah menjadi makhluk yang hanya tahu membunuh. Namun pada saat itu tubuh Lu Ming sudah dipenuhi kekuatan yang mengerikan. 9 naga yang mengelilinginya berubah menjadi merah darah. Naga-naga itu mengangkat cakarnya dan menyerang tetua tersebut dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tetua itu terkejut ketika merasakan perubahan kekuatan Lu Ming. Dalam sekejap kekuatan Lu Ming meningkat secara drastis. Yang paling menakutkan adalah niat membunuhnya. Niat itu seolah ingin memusnahkan seluruh makhluk hidup di dunia. Hatinya langsung dipenuhi rasa dingin. Namun serangan naga sudah tiba. Tetua itu hanya bisa meraung keras dan mengerahkan seluruh kekuatan serangan terkuatnya untuk menghadapi cakar naga yang datang menghantamnya. Bab 1136. Benturan dahsyat terjadi di udara. Tubuh Xie Xie terpental jauh sambil memuntahkan darah. Niat membunuh yang tak terbatas telah menekan pikirannya sehingga ia tidak mampu mengerahkan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Pada saat yang sama Lu Ming telah meminjam kekuatan yang lebih besar dari garis keturunan ketiganya. Dengan serangan penuh kekuatan itu, Lu Ming berhasil melukai Xie Xie dengan parah. Setelah serangan itu, 9 naga yang mengelilingi Lu Ming mengeluarkan raungan panjang lalu mulai runtuh. Namun pada saat 9 naga itu hancur, sebuah lempengan batu raksasa muncul di udara. Itulah garis keturunan prasasti penindas penjara. Begitu dilepaskan, prasasti itu tumbuh dengan cepat hingga sebesar gunung. Cahaya merah darah yang pekat menyelimuti seluruh permukaannya. Dengan kekuatan penindasan yang mengerikan, prasasti itu menekan ke arah Xie Xie. Xie Xie merasakan aura yang sangat menakutkan. Niat membunuh yang terkandung dalam prasasti itu membuat jiwanya gemetar. Aura penindasan yang luar biasa seakan mampu menindas segala sesuatu di dunia. Ketakutan segera memenuhi hatinya. Ia mencoba meminta bantuan, tetapi semuanya sudah terlambat. Di kejauhan 3 ahli lainnya berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Namun Lu Ming tidak peduli sedikit pun. Ia tetap mengendalikan prasasti penindas penjara untuk menekan Xie Xie. Xie Xie mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun luka yang telah ia terima sebelumnya membuat kekuatan tempurnya menurun drastis. Ia tidak lagi mampu menahan kekuatan yang menekan dari atas. Prasasti penindas penjara jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Xie Xie memuntahkan darah sekali lagi. Pembuluh darah di seluruh tubuhnya pecah. Pada saat berikutnya tubuhnya meledak dengan keras. Seorang ahli tingkat ke-7 alam dewa spiritual terbunuh di tempat oleh Lu Ming. Namun pada saat yang sama 3 serangan kuat menghantam prasasti penindas penjara secara bersamaan. Benturan besar membuat prasasti itu terpental dan bergetar hebat. Prasasti itu hampir runtuh akibat kekuatan serangan tersebut. Di dalam cahaya merah darah terdengar suara Lu Ming yang dingin dan tanpa emosi. Niat membunuh yang pekat memenuhi udara di sekitarnya. Para tetua yang tersisa merasakan kejutan yang sangat besar di hati mereka. Seorang kultivator tingkat ketiga alam dewa spiritual mampu membunuh seorang ahli tingkat ke-7. Hal seperti ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Perasaan dingin segera muncul dalam hati mereka. Niat membunuh terhadap Lu Ming menjadi semakin kuat. 2 ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual dan 1 ahli tingkat ke-7 segera melepaskan aura mereka.
Kekuatan mereka mengunci Luming dari segala arah. Sementara itu Luming dipenuhi oleh niat membunuh yang tak terbatas. Ia ingin meminjam lebih banyak kekuatan dari garis keturunan ketiganya untuk membunuh mereka semua. Namun Dandan segera memperingatkannya. Jika Luming terus meminjam kekuatan garis keturunan itu, ia akan kehilangan kesadarannya. Niat membunuh dalam garis keturunan itu terlalu kuat. Jika ia meminjam terlalu banyak kekuatan, ia akan ditelan oleh niat membunuh tersebut dan berubah menjadi boneka pembunuh yang tidak memiliki kesadaran. Namun pada saat ini hampir tidak ada jalan lain. Untuk membunuh ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual, kekuatan yang dimiliki Luming saat ini masih belum cukup. Ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Namun jika ia meminjam kekuatan yang lebih besar, pikirannya kemungkinan besar akan sepenuhnya ditelan oleh niat membunuh. Luming tidak memiliki pilihan lain. Ia hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Pada saat itulah Dandan menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa tidak ada cara lain lagi. Dandan akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Tubuh kecilnya terbang menjauh dari Luming dan menghadap 3 ahli yang tersisa. Cahaya terang tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Aura yang sangat menakutkan mulai menyebar ke segala arah. Aura itu begitu tinggi dan agung. Seolah-olah ia adalah penguasa dunia yang memandang seluruh makhluk hidup dari atas. Pada saat yang sama aura itu juga seolah-olah merupakan perwujudan dunia itu sendiri. Seolah-olah dunia adalah dirinya dan dirinya adalah dunia. Di dalam cahaya yang menyilaukan itu, tubuh Dandan mulai membesar dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuhnya terus tumbuh hingga menjadi sebesar gunung yang menjulang ke langit. Akhirnya sosok seekor kura-kura ilahi raksasa muncul di langit. Ukuran tubuhnya luar biasa besar. Aura yang memancar dari tubuhnya membuat seluruh ruang bergetar. Ketiga tetua itu terkejut luar biasa. Mereka merasakan ancaman mematikan dari kura-kura ilahi raksasa tersebut. Kura-kura raksasa itu mengangkat cakarnya dan menyerang ahli tingkat ke-7 alam dewa spiritual. Ahli tersebut mencoba menghindar. Namun ia segera menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak. Seolah-olah seluruh ruang di sekitarnya telah berubah menjadi dunia yang menahannya. Ia terjebak dan tidak mampu melarikan diri. Cakar raksasa itu turun dengan kekuatan yang mengerikan. Tubuh ahli tersebut langsung meledak dan hancur berkeping-keping. 2 ahli tingkat ke-8 yang tersisa merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka mencoba melarikan diri secepat mungkin. Namun tubuh mereka terasa sangat berat. Seolah-olah mereka tenggelam dalam lumpur yang tak terlihat. Gerakan mereka menjadi sangat lambat. Kura-kura ilahi raksasa membuka mulutnya. 2 berkas cahaya yang sangat kuat keluar dari mulutnya dan menembus tubuh kedua ahli tingkat ke-8 tersebut. Dalam sekejap mereka terbunuh. 2 ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual jatuh tanpa mampu melawan. Bahkan Luming yang dipenuhi niat membunuh tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Setelah membunuh ketiga ahli tersebut, tubuh kura-kura ilahi raksasa dengan cepat menyusut kembali. Dalam sekejap ia kembali menjadi kura-kura kecil seperti sebelumnya. Dandan melayang lemah di udara. Ia mengeluh karena energi yang telah ia kumpulkan selama waktu yang sangat lama hampir habis dalam waktu singkat. Ia meminta Luming untuk tetap menemaninya. Luming yang masih memiliki sedikit kesadaran segera bertindak. Ia menyimpan Dandan dan 2 mayat ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Pertarungan besar yang terjadi di sana pasti akan menarik perhatian para ahli kuat di kota. Ia harus segera pergi dari tempat tersebut. Luming melintasi daratan luas dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian ia tiba di tempat yang sangat jauh dan menemukan lokasi tersembunyi. Di tempat itu ia memasuki diagram gunung dan sungai. Begitu masuk ke dalam dunia kecil tersebut, Luming duduk bersila di saat bawah pohon kuno pemahaman jalan. Ia menutup matanya dan berusaha menahan niat membunuh yang tak terbatas dalam dirinya. Niat membunuh itu begitu kuat hingga hampir menenggelamkan kesadarannya kapan saja. Cahaya merah darah pada tubuhnya perlahan memudar dan kembali menjadi garis keturunan ketiga. Luming terus duduk bermeditasi untuk menekan kekuatan tersebut. Waktu berlalu selama setengah bulan. Setelah setengah bulan berlalu, kekuatan garis keturunan ketiga akhirnya sepenuhnya kembali ke dalam garis keturunan itu dan masuk kembali ke tulang belakang Luming. Pada saat yang sama, niat membunuh dalam hatinya juga perlahan menghilang.
Akhirnya Luming membuka matanya. Tatapannya kembali jernih tanpa sedikit pun niat membunuh. Ia menghela napas panjang dengan perasaan lega. Kali ini ia benar-benar hampir 100% kehilangan dirinya. Garis keturunan ketiga adalah pedang bermata dua yang sangat berbahaya. Jika kekuatan yang dipinjam terlalu besar sementara kultivasi belum cukup kuat, seseorang akan tenggelam dalam niat membunuh yang tak terbatas. Untungnya pada saat terakhir Dandan telah bergerak. Jika tidak, Luming mungkin benar-benar telah berubah menjadi mesin pembunuh tanpa kesadaran. Ketika memikirkan Dandan, Luming segera menoleh. Ia melihat Dandan terbaring di samping sambil mengunyah ramuan spiritual dengan lemah. Tubuh kecilnya tampak sangat kelelahan. Melihat Luming telah sadar, Dandan menendang bahu Luming dengan kaki belakangnya. Ia mengeluh bahwa kali ini ia mengalami kerugian besar. Banyak vitalitas yang telah ia kumpulkan selama waktu lama telah habis. Ia menuntut agar Luming memberinya ramuan spiritual sebagai ganti kerugian tersebut. Luming hanya tersenyum. Ia mengayunkan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar ramuan spiritual. Ia menyatakan bahwa selama ia tidak membutuhkan ramuan tersebut, semuanya boleh diberikan kepada Dandan. Mata Dandan langsung berbinar. Ia menelan semua ramuan spiritual itu sekaligus lalu menyimpannya untuk dimakan perlahan. Setelah itu ia menggumamkan beberapa kata dengan nada puas. Dengan wajah sombong ia memamerkan kekuatannya yang luar biasa. Bab 1137. Luming masih dipenuhi rasa takjub setelah menyaksikan kekuatan yang baru saja diperlihatkan oleh Dandan. Kura-kura kecil itu ternyata mampu berubah menjadi kura-kura ilahi raksasa yang begitu menakutkan. Dalam sekejap ia mampu membunuh 2 ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual tanpa kesulitan. Kekuatan seperti itu benar-benar membuat Luming tercengang. Dandan tampak sangat bangga ketika melihat ekspresi kagum di wajah Luming. Menurutnya kekuatan yang baru saja diperlihatkan sebenarnya masih sangat jauh dari puncak kekuatannya yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah kura-kura ilahi dunia, pemimpin dari 10 binatang perang terkuat di masa lalu. Jika berada pada puncak kekuatan sejatinya, tubuh aslinya akan sebesar dunia. Bahkan seorang kaisar bela diri dapat dihancurkan hanya dengan 1 hembusan napas. Seorang ahli alam dewa spiritual tingkat ke-8 sama sekali tidak berarti di hadapannya. Mendengar penjelasan itu Luming merasa sangat penasaran. Ia bertanya apakah pada masa kejayaannya Dandan telah melampaui tingkat kaisar bela diri. Bagi Luming hal itu tampak sangat mungkin. Jika bukan karena pernah menjadi ahli super yang luar biasa kuat, mustahil Dandan memiliki kemampuan seperti itu. Dandan menjawab dengan penuh keyakinan. Menurutnya setiap makhluk dari 10 binatang perang terkuat adalah makhluk yang tak tertandingi di dunia. Bahkan kaisar bela diri pun bukan apa-apa bagi mereka. Ia juga menyebutkan contoh garis keturunan 9 naga. Jika 9 naga berada pada puncak kekuatannya, mereka bahkan dapat menelan matahari dan bulan. Matahari dan bulan di langit pun dapat dilahap oleh mereka. Dandan kemudian menghela napas panjang. Ia teringat pada pertempuran besar di masa lalu yang menghancurkan banyak makhluk kuat. Ia tidak tahu apakah selain dirinya masih ada makhluk lain dari 10 binatang perang terkuat yang selamat dari pertempuran tersebut. Luming mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia berharap dapat mengetahui lebih banyak rahasia dari masa lalu. Namun Dandan segera menghentikan pembicaraan. Ia menyatakan bahwa dirinya masih terlalu lemah dan membutuhkan istirahat. Setelah itu ia segera pergi dan menghilang dalam sekejap. Luming hanya bisa terdiam melihat tingkahnya. Setelah itu ia bergerak menuju puncak gunung lain di dalam dunia kecil tersebut. Di sana masih tergeletak 2 mayat ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual. Mayat ahli tingkat tinggi seperti itu tidak akan membusuk bahkan setelah bertahun-tahun. Luming memeriksa tubuh mereka. Energi sejati dan energi darah mereka sudah menghilang. Hal itu membuat Luming merasa sedikit menyesal. Namun esensi darah mereka kemungkinan masih tersisa. Bahkan setelah waktu yang cukup lama sejak kematian, esensi darah seorang ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual masih sangat berharga. Luming segera memanggil garis keturunan 9 naga. Kekuatan melahap yang mengerikan muncul. Dari tubuh kedua ahli tersebut muncul 18 mutiara esensi darah berwarna merah darah. Mutiara-mutiara itu segera dilahap oleh 9 naga. Luming duduk bersila dan mulai memurnikan energi tersebut.
Energi esensi darah dari dua ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual sangatlah besar. Lu-Ming memurnikannya dengan sekuat tenaga. Di sekitar garis keturunan 9 naga terdapat 7 cakra emas yang sangat terang. Ketika energi esensi darah terus diserap dan dimurnikan, cahaya dari 7 cakra emas itu semakin bersinar. Tidak lama kemudian terdengar getaran halus. Sebuah cakra emas baru muncul. Cakra emas ke-8. Garis keturunan 9 naga telah maju satu tingkat lagi. Kini telah mencapai tingkat ke-8, tingkat dewa. 9 naga meraung keras. Tubuhnya bertambah besar dengan cepat dan menjadi 2 kali lebih panjang dari sebelumnya. Aura kekuatannya juga meningkat secara drastis. Setelah proses itu selesai, garis keturunan 9 naga kembali menyusut dan berubah menjadi cahaya merah darah. Cahaya itu kembali masuk ke dalam tulang belakang Lu-Ming. Lu-Ming segera merasakan perubahan dalam tubuhnya. Energi naga dalam dirinya bertambah 1 lagi. Kini terdapat 8 energi naga di dalam tubuhnya. Namun yang membuat Lu-Ming terkejut adalah kekuatan energi naga ke-8 itu. Kekuatan energi tersebut bahkan sebanding dengan gabungan 7 energi naga sebelumnya. Sebenarnya sejak lama Lu-Ming sudah menyadari bahwa setiap energi naga baru akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun kali ini perbedaannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Garis keturunan tingkat ke-8 tingkat dewa memang jauh lebih kuat daripada tingkat ke-7. Tidak heran hanya mereka yang memiliki garis keturunan tingkat ke-8 tingkat dewa, yang dapat disebut sebagai jenius tingkat 8 kedua di benua tengah. Lu-Ming merasa sangat puas. Semakin kuat energi naga dalam dirinya, semakin kuat pula kekuatan tempurnya ketika menggunakan kekuatan tersebut. Ia juga mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika garis keturunan 9 naga mencapai tingkat ke-9 tingkat dewa. Perbedaan antara tingkat ke-8 dan tingkat ke-9 sangatlah besar. Perbedaan itu seperti jarak antara jenius tingkat atas dan jenius tingkat kedua. Jika suatu hari garis keturunan 9 naga dan garis keturunan prasasti penindas penjara, miliknya sama-sama mencapai tingkat ke-9, maka mereka akan menjadi satu tingkat dewa. Kekuatan tempurnya pasti akan meningkat secara luar biasa. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang saja, jika ia mengerahkan seluruh kekuatan energi naganya, ia yakin dapat mengalahkan para jenius kuat seperti anak kegelapan dan anjing neraka berkepala 3 dengan mudah. Setelah selesai memurnikan energi tersebut, Lu-Ming mengambil cincin penyimpanan dari kedua tetua itu. Kemudian ia mengeluarkan api dan membakar tubuh mereka hingga menjadi abu. Setelah itu Lu-Ming mulai memikirkan kembali tentang serangan pembunuhan yang ia alami. Awalnya ia mengira bahwa Kaisar Suci Xie Qitian adalah orang yang mengirim para pembunuh itu. Namun para tetua tersebut sebelumnya menyebutkan bahwa mereka juga akan membunuh Xie Nianqing setelah membunuhnya. Hal itu membuat Lu-Ming merasa bahwa Xie Qitian mungkin bukan dalangnya. Jika Xie Qitian benar-benar ingin membunuh Xie Nianqing, ia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Karena itu kemungkinan besar ada orang lain yang mengirim para pembunuh tersebut. Lu-Ming mulai memikirkan beberapa kemungkinan. Nama pertama yang muncul dalam pikirannya adalah Xie Zhen. Namun ia juga ragu apakah Xie Zhen memiliki kekuatan untuk mengerahkan ahli tingkat ke-8 alam dewa spiritual. Di bawah kepemimpinan Xie Qitian terdapat lebih dari 10 pangeran. Kekuatan masing-masing tidaklah sama. Lu-Ming mulai menduga bahwa mungkin ada orang lain yang membantu Xie Zhen. Nama lain yang muncul dalam pikirannya adalah Xie Qiu. Kedua orang itu memiliki alasan paling kuat untuk menginginkan kematian Lu-Ming. Terlebih lagi Xie Zhen sebelumnya juga pernah mencoba membunuh Xie Nianqing. Karena itu kemungkinan besar mereka berdua terlibat dalam rencana ini. Tatapan mata Lu-Ming dipenuhi niat membunuh ketika memikirkan nama Xie Zhen. Orang itu pasti akan ia bunuh suatu hari nanti. Setelah memikirkan hal tersebut, Lu-Ming meninggalkan diagram gunung dan sungai. Ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju kedalaman wilayah iblis jurang. Kali ini ia bergerak dengan lebih hati-hati dan memperlambat langkahnya. Di sepanjang perjalanan ia bertemu banyak anggota klan Mosha yang mencoba menyerangnya. Sebagian besar berada pada tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 alam embrio roh. Namun semua itu tidak menjadi ancaman bagi Lu-Ming. Ia dengan mudah membunuh mereka semua. Namun ia menyadari sesuatu yang aneh. Token giok yang ia bawa tidak menunjukkan adanya tambahan poin. Hal itu membuat Lu-Ming merasa bingung. Ia mulai bertanya-tanya apakah Kaisar Suci Xie Qitian telah membohonginya. Dengan pikiran tersebut, ia terus melanjutkan perjalanan.
Setelah 1 hari perjalanan, Luming tidak tahu lagi seberapa jauh ia telah melangkah. Di kejauhan sebuah kota kecil muncul di hadapannya. Dari jauh ia dapat melihat sosok manusia di atas tembok kota. Mereka bukan anggota klan Mosha, melainkan manusia. Tempat itu tampaknya adalah tempat berkumpulnya para kultivator manusia. Mata Luming langsung berbinar. Ia segera terbang menuju kota tersebut. Jika ada manusia di sana, ia dapat bertanya tentang keberadaan Xianian King. Ketika Luming mendekat, orang-orang di tembok kota segera memperhatikannya. Tatapan mereka dipenuhi kewaspadaan. Salah seorang di antara mereka menyadari bahwa Luming adalah manusia. Seseorang di atas tembok kota kemudian menanyakan identitasnya. Luming menjelaskan bahwa ia baru saja memasuki wilayah iblis jurang dan ingin memasuki kota tersebut. Orang-orang di atas tembok kota tampak sedikit terkejut ketika mendengar bahwa ia adalah pendatang baru. Namun karena Luming adalah manusia, mereka akhirnya mengizinkannya masuk. Luming mengangguk dan terbang melewati tembok kota. Setelah memasuki kota, ia segera mengamati sekelilingnya. Kota itu tidak terlalu besar. Jumlah orang di dalamnya juga tidak banyak. Selain lebih dari 100 orang yang berjaga di tembok kota, di dalam kota hanya terdapat kurang dari 200 orang. Sebagian besar dari mereka duduk bersila di atas bangunan atau tempat terbuka. Mereka tampak sedang berkultivasi atau bermeditasi dalam keheningan. Bab 1138. Begitu Luming memasuki kota, banyak pasang mata langsung tertuju padanya. Bisikan-bisikan terdengar dari berbagai arah. Sebagian orang menyimpulkan bahwa Luming adalah pendatang baru yang baru saja diasingkan ke wilayah iblis jurang. Di tempat seperti ini, seseorang biasanya dikirim oleh keluarga kerajaan setelah melakukan kesalahan atau menyinggung mereka. Sebagian lainnya memperhatikan usia Luming yang sangat muda. Bagi mereka, pemuda seperti itu kemungkinan besar adalah seorang jenius dari kekuatan besar yang membawa banyak batu permata mentah. Di tempat seperti wilayah iblis jurang, benda yang paling berharga bagi para manusia adalah batu permata mentah. Karena itu keserakahan langsung muncul di mata banyak orang. Beberapa orang bahkan mulai saling berebut. Suasana di kota kecil itu segera menjadi kacau. Tidak lama kemudian seorang pria bertubuh kekar melompat keluar. Ia meraung keras dan langsung menyerang Luming. Tangannya diangkat tinggi lalu dihantamkan ke arah Luming dengan kekuatan besar. Ruang di sekitarnya bergetar ketika kekuatan kuat itu menghantam ke arah Luming. Pria itu adalah seorang ahli tingkat pertama alam dewa spiritual. Tatapan Luming menjadi dingin. Ia mengangkat tangannya dan menebas ke depan dengan telapak tangannya. Telapak tangannya terasa seperti pedang surgawi yang tajam. Kedua telapak tangan itu bertabrakan. Terdengar suara patahan tulang. Tulang telapak tangan pria itu langsung hancur akibat pukulan Luming. Ia menjerit kesakitan dan mundur dengan panik. Wajahnya dipenuhi ketakutan ketika memandang Luming. Namun beberapa orang lainnya segera bereaksi. Mereka menyadari bahwa Luming bukan lawan yang mudah. Karena itu mereka memutuskan untuk menyerang bersama. 7 hingga 8 sosok segera melompat keluar dan menyerang Luming secara bersamaan. Semua orang itu adalah ahli alam dewa spiritual. Beberapa berada pada tingkat pertama, sebagian berada pada tingkat kedua, dan yang terkuat berada pada tingkat ketiga alam dewa spiritual. 8 orang menyerang pada saat yang sama. Berbagai jenis serangan kuat menghujani tubuh Luming. Jika orang lain berada di posisi Luming, seorang kultivator tingkat ketiga alam dewa spiritual biasa pasti sudah terluka atau bahkan tertindas oleh serangan bersama seperti itu. Namun Luming bukanlah kultivator biasa. Ia mengaktifkan kekuatan teknik penindasan penjara. Kemudian ia melancarkan 8 telapak tangan secara berurutan. 8 ledakan keras terdengar hampir bersamaan. Disusul oleh suara patahan tulang dan jeritan kesakitan. Ke-8 orang itu memuntahkan darah dan terlempar jauh. Tubuh mereka menghantam bangunan di sekitar kota dengan keras. Baik itu ahli tingkat pertama, tingkat kedua maupun tingkat ketiga alam dewa spiritual, semuanya mengalami nasib yang sama. Luming sebenarnya telah menunjukkan belas kasihan. Jika ia tidak menahan kekuatannya, 8 orang itu sudah mati dalam satu serangan. Semua orang di sekitarnya tersentak kaget. Tatapan mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Dalam satu gerakan saja Luming mampu melukai 8 ahli alam dewa spiritual sekaligus. Bahkan seorang ahli tingkat ketiga pun tidak mampu menahan serangannya. Yang lebih mengejutkan adalah usia Luming yang masih sangat muda.
Sebagian orang mulai menyadari bahwa pemuda 20 tahunan lebih banyak berjuang di bidang ekonomi daripada politik ini mungkin adalah seorang jenius luar biasa dari dunia luar. Suasana kota langsung berubah sunyi. Tidak ada lagi yang berani menyerang. Di kota kecil itu memang terdapat beberapa ratus orang. Namun sebagian besar hanyalah kultivator alam embrio roh. Jumlah ahli alam dewa spiritual hanya sekitar belasan orang saja. Tatapan dingin Luming menyapu seluruh kerumunan. Ketika mata mereka bertemu dengan pandangan Luming, banyak orang segera menundukkan kepala karena ketakutan. Luming melangkah maju. Dalam sekejap ia muncul di hadapan seorang lelaki tua kurus. Lelaki tua itu adalah ahli tingkat ketiga alam dewa spiritual dan merupakan yang terkuat di antara mereka. Ia memandang Luming dengan wajah pucat. Di tangan Luming terkumpul kekuatan yang menakutkan. Lelaki tua itu dapat merasakan bahwa jika kekuatan itu dilepaskan, ia akan mati seketika. Rasa takut memenuhi hatinya. Ia segera memohon agar nyawanya diampuni. Luming menatapnya dengan dingin. Ia bertanya mengapa orang-orang itu langsung menyerangnya ketika ia baru saja memasuki kota. Lelaki tua kurus itu menghela napas panjang. Ia mulai menjelaskan keadaan sebenarnya. Semua orang di kota itu adalah manusia yang pernah menyinggung keluarga kerajaan atau berasal dari dinasti suci kuno. Karena berbagai kesalahan mereka diasingkan ke wilayah iblis jurang. Di tempat ini mereka dipaksa untuk memburu klan Mosha sebagai bentuk penebusan. Namun wilayah iblis jurang sangat berbahaya. Anggota klan Mosha sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Sementara para kultivator manusia mengalami kesulitan besar. Di wilayah iblis, jurang energi iblis sangat kuat. Manusia sangat lambat dalam menyerap dan memurnikan energi tersebut. Akibatnya batu permata mentah yang mereka bawa perlahan habis. Ketika mereka tidak memiliki cukup energi untuk berkultivasi, kekuatan tempur mereka juga akan melemah. Dalam banyak situasi bukan manusia yang memburu klan Mosha. Justru klan Mosha yang memburu manusia. Karena itu mereka tidak punya pilihan selain berkumpul dan membangun kota kecil untuk saling melindungi. Kota yang dimasuki Luming adalah salah satu tempat perlindungan seperti itu. Di tempat ini batu permata mentah menjadi benda yang paling berharga. Karena itu ketika mereka melihat Luming sebagai pendatang baru, keserakahan muncul dalam hati mereka. Mereka berharap dapat merebut batu permata mentah yang dimilikinya. Pada kenyataannya, mereka hanyalah sekelompok orang yang terjebak dalam keadaan menyedihkan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Luming melambaikan tangannya. Ia membiarkan orang-orang yang sebelumnya menyerangnya pergi. Hanya lelaki tua kurus itu yang tetap ia tahan. Lelaki tua itu adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di kota tersebut. Kemungkinan besar ia adalah pemimpin kelompok itu. Lelaki tua itu berdiri dengan gelisah di depan Luming. Ia belum pernah melihat seorang pemuda dengan kekuatan menakutkan seperti ini. Luming kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Ia bertanya apakah keluarga kerajaan mengirim mereka ke wilayah iblis jurang untuk membunuh klan Mosha dan mengumpulkan poin. Setelah poin tersebut mencapai jumlah tertentu, mereka akan diizinkan kembali. Lelaki tua itu mengangguk. Namun ia juga segera menggertakkan giginya dengan marah. Menurutnya semua itu hanyalah sebuah penipuan. Mendengar kata itu mata Luming langsung menyipit. Ia menanyakan alasan mengapa setelah membunuh klan Mosha, ia tidak mendapatkan poin apapun. Lelaki tua itu kemudian bertanya berapa poin yang diminta keluarga kerajaan kepada Luming. Luming menjawab bahwa ia harus mengumpulkan 10.000 poin. Mendengar angka tersebut, mata lelaki tua itu langsung membelalak. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia tertawa pahit. Menurutnya keluarga kerajaan sama sekali tidak berniat membiarkan Luming keluar dari tempat ini. Mereka hanya ingin mengurungnya di wilayah iblis jurang selamanya. Luming mengerutkan alisnya. Lelaki tua itu kemudian menjelaskan cara sebenarnya untuk mendapatkan poin. Membunuh anggota klan Mosha yang berada di bawah alam dewa spiritual tidak akan menghasilkan poin. Poin hanya diperoleh dengan membunuh ahli klan Mosha yang berada pada tingkat alam dewa spiritual atau lebih tinggi. Membunuh ahli tingkat pertama alam dewa spiritual akan menghasilkan 1 poin. Tingkat kedua memberikan 2 poin. Tingkat ketiga memberikan 3 poin. Dan seterusnya hingga tingkat ke-9 yang memberikan 9 poin. Jika seseorang berhasil membunuh ahli yang telah mencapai kesempurnaan alam dewa spiritual, ia akan mendapatkan 10 poin. Membunuh makhluk tertinggi dari klan Mosha akan memberikan 100 poin.
sedangkan membunuh anggota klan Mosha tingkat kaisar akan memberikan 10.000 poin. Setelah mendengar semua itu, tangan Lu Ming mengepal erat. Matanya dipenuhi niat membunuh. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Seorang kaisar suci yang dihormati ternyata telah membohonginya. Dengan aturan seperti itu, hampir mustahil baginya untuk mengumpulkan 10.000 poin. Membunuh seorang ahli tingkat pertama alam dewa spiritual hanya menghasilkan 1 poin. Bahkan membunuh seorang ahli yang telah mencapai kesempurnaan alam dewa spiritual hanya menghasilkan 10 poin. Untuk mencapai 10.000 poin, ia harus membunuh 100 makhluk tertinggi dari klan Mosha. Hal itu hampir tidak mungkin dilakukan. Sedangkan membunuh klan Mosha tingkat kaisar untuk mendapatkan 10.000 poin dalam satu kali pembunuhan adalah hal yang lebih mustahil lagi. Bahkan Kaisar Suci Xie Qitian sendiri mungkin tidak mampu melakukannya. Apalagi seorang kultivator seperti Lu Ming. Bab 1139. Mungkin Lu Ming tidak akan pernah mampu mengumpulkan 10.000 poin sepanjang hidupnya. Keluarga kerajaan jelas berniat mengurungnya di wilayah iblis jurang maut untuk selamanya. Cara itu benar-benar kejam sekaligus licik. Tubuh Lu Ming memancarkan aura membunuh yang dingin hingga membuat tetua kurus itu gemetar. Lu Ming akhirnya menenangkan diri. Ia menarik kembali niat membunuhnya dan menekan gejolak di dalam hatinya. Saat ini yang terpenting adalah menemukan King kecil terlebih dahulu. Tatapannya tertuju pada lelaki tua kurus di hadapannya. Ia menanyakan tentang keberadaan putri ke-16 bernama Xienian King. Wilayah iblis Tartarus terlalu luas. Mencari seseorang di tempat seperti itu sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetua-tua ini telah tinggal di tempat itu selama bertahun-tahun, sehingga kemungkinan besar ia mengetahui sesuatu. Tetua kurus itu tampak berpikir sejenak. Ia mengenang sosok putri yang memiliki garis keturunan kerajaan tersebut. Ia memang memiliki sedikit kesan tentangnya. Putri ke-16 telah diasingkan ke wilayah iblis jurang sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika pertama kali datang, tingkat kultivasinya masih sangat lemah, sehingga ia hanya berani tinggal di pinggiran wilayah iblis jurang. Setelah itu, ia sempat tinggal di kota tersebut selama sekitar 1 tahun, sehingga orang tua itu cukup mengenalnya. Tetua kurus itu menghela napas panjang. Ia merasa sangat disayangkan bahwa keluarga kerajaan memperlakukan seorang putri yang begitu berbakat dan luar biasa dengan cara yang begitu kejam. Mendengar itu, mata Lu Ming langsung berbinar. Ia akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk tentang Xienian King. Tetua kurus itu kemudian menjelaskan bahwa keluarga itu adalah keluarga yang terhimpun dari berbagai suku bangsa kerajaan, memberikan syarat yang sama kepada putri ke-16 seperti kepada Lu Ming, yaitu mengumpulkan 10.000 poin. Karena itu, setelah kekuatan kultivasinya meningkat, Xienian King meninggalkan kota tersebut dan pergi lebih dalam ke wilayah iblis. Mendengar penjelasan itu, Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat hingga tulangnya berbunyi. Niat membunuh di dalam hatinya kembali melonjak. Perasaan Lu Ming terasa sangat berat dan tidak nyaman. Kebencian di dalam hatinya terhadap keluarga kerajaan, terutama terhadap Xie Zhen dan Xie Qitian, semakin membara. Mereka benar-benar berniat mengurung Xienian King di wilayah iblis jurang seumur hidupnya. Terlebih lagi 3 tahun yang lalu ketika Xienian King baru berada pada tingkat samudera spiritual, mereka telah mengasingkannya ke tempat yang begitu berbahaya. Lu Ming dapat membayangkan betapa banyak penderitaan serta bahaya yang telah dialami gadis itu selama beberapa tahun terakhir. Memikirkan semua itu membuat hati Lu Ming terasa perih. Namun sekarang Xienian King telah pergi jauh ke kedalaman wilayah iblis. Tidak ada yang tahu di mana tepatnya ia berada. Lu Ming terdiam cukup lama sebelum akhirnya menenangkan pikirannya. Setelah itu ia memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada tetua kurus tersebut. Di dalamnya terdapat puluhan ribu batu permata mentah sebagai tanda terima kasih. Kemudian Lu Ming terbang menuju langit dan meninggalkan kota itu, bergerak menuju kedalaman wilayah iblis jurang. Di wilayah iblis Tartarus terdapat siang dan malam. Pada siang hari, sebuah matahari gelap menggantung di langit. Pada malam hari, bulan berwarna darah menggantikan posisinya. Saat bulan darah muncul, energi iblis di antara langit dan bumi akan menjadi sangat pekat. Pada saat seperti itu, klan iblis dan binatang iblis akan menjadi jauh lebih kuat, sedangkan manusia akan mengalami penekanan kekuatan. Malam itu bulan darah menggantung tinggi di langit. Energi iblis memenuhi udara di seluruh wilayah. Namun keadaan itu tidak terlalu memengaruhi Lu Ming. Garis keturunan 9 naga miliknya meledak keluar dan dengan cepat melahap energi iblis di sekitarnya, memurnikannya menjadi energi inti.
Luming terus terbang dengan kecepatan tinggi menuju kedalaman wilayah iblis jurang. Semakin jauh ia masuk, kemungkinan bertemu manusia juga semakin besar. Di kedalaman wilayah iblis pasti terdapat tempat berkumpulnya manusia lainnya. Ia berencana menemukan tempat seperti itu untuk memperoleh lebih banyak informasi. Tidak lama kemudian beberapa sosok hitam melesat cepat di udara dan menyerang Luming. 3 anggota klan iblis menyerang dengan ganas. Mereka memegang duri tulang sebagai senjata dan melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Aura yang mereka pancarkan juga sangat kuat. Ketiganya berada pada tingkat pertama alam dewa spiritual. Di bawah cahaya bulan darah, wilayah iblis jurang menjadi tempat yang sangat berbahaya. Banyak anggota klan iblis dan binatang iblis keluar berkeliaran sehingga kekacauan sering terjadi. Raungan 9 naga menggema. Kekuatan melahap menyelimuti ketiga iblis tersebut hingga mereka tidak mampu bergerak sama sekali. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Dalam sekejap energi dan esensi darah mereka diserap sepenuhnya oleh 9 naga hingga tubuh mereka mengering dan berubah menjadi mayat kering. Setelah garis keturunan 9 naga meningkat ke tingkat ke-8 tingkat ilahi, kekuatan melahapnya menjadi jauh lebih kuat. Setelah membunuh 3 iblis tingkat pertama alam dewa spiritual, token giok milik Luming akhirnya berubah. Sebuah angka muncul di atasnya, yaitu angka 3. Luming hanya tersenyum dingin. Membunuh seorang iblis tingkat pertama alam dewa spiritual hanya memberinya 1 poin. Jika dibandingkan dengan jumlah 10.000 poin yang diminta, jumlah itu terasa sangat kecil. Luming terus melaju lebih dalam ke wilayah iblis jurang. Tidak lama kemudian esensi darah dari 3 iblis tadi sepenuhnya dimurnikan oleh tubuhnya. Dengan tingkat kultivasi Luming saat ini, energi dan esensi darah dari iblis tingkat pertama alam dewa spiritual sudah tidak memberikan banyak manfaat baginya. Selama 3 hari berikutnya Luming terus bergerak maju. Sepanjang perjalanan ia mengalami lebih dari selusin serangan. Sebagian berasal dari klan iblis dan sebagian dari binatang iblis. Namun hanya sedikit yang berada di atas alam dewa spiritual. Sebagian besar hanya berada pada alam embrio spiritual. Dalam 3 hari perjalanan itu, Luming telah melintasi ribuan gunung dan sungai. Suatu ketika suara tajam terdengar dari kejauhan, diikuti dentuman keras yang menandakan adanya pertempuran sengit. Luming segera terbang menuju sumber suara tersebut. Setelah 3 hari lamanya, akhirnya ia kembali bertemu manusia. Di sebuah pegunungan terlihat 7 hingga 8 anggota klan iblis sedang menyerang seorang pria paruh baya bertubuh kekar. Kultivasi pria itu sangat dalam dan telah mencapai tingkat ke-4 alam dewa spiritual. Namun ia harus menghadapi 7 hingga 8 musuh sekaligus. Yang terlemah di antara para iblis itu berada pada tingkat kedua alam dewa spiritual. Sebagian lainnya berada pada tingkat ketiga, dan 1 di antaranya bahkan berada pada tingkat ke-4. Menghadapi begitu banyak musuh kuat, pria parubaya itu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia hanya mampu bertahan tanpa kesempatan untuk menyerang balik. Dengan sebuah ayunan kapak yang kuat, ia berhasil membunuh seorang iblis tingkat 2 kedua alam dewa spiritual. Namun pada saat yang sama punggungnya tersayat oleh duri tulang iblis tingkat ke-4, sehingga darah mengalir keluar. Ia memaksakan diri menerobos kepungan lalu melarikan diri ke depan, sementara para iblis lainnya terus mengejarnya. Arah pelariannya kebetulan menuju tempat Luming berada. Ketika jarak mereka semakin dekat, pria paruh baya itu melihat Luming berdiri di udara. Ia segera memperingatkan Luming agar segera pergi karena para ahli dari klan iblis sedang mengejar di belakang. Namun Luming tetap berdiri tenang tanpa bergerak sedikit pun. Pria parubaya itu kembali memperingatkan dengan nada cemas, tetapi Luming hanya tersenyum tipis. Ia merasa pria parubaya itu cukup baik hati karena masih sempat memperingatkan orang lain dalam keadaan terdesak seperti itu. Jika orang lain berada di posisinya, kemungkinan besar mereka akan menjadikan Luming sebagai penghalang untuk menunda para pengejar. Bagi Luming sendiri, beberapa anggota klan iblis seperti itu sama sekali tidak layak membuatnya melarikan diri. Garis keturunan 9 naga muncul kembali dan kekuatan melahap menyebar dengan dahsyat, langsung menyelimuti seluruh anggota klan iblis. Di depan tatapan terkejut pria parubaya itu, tubuh para iblis tersebut dengan cepat mengering satu persatu, kecuali iblis yang berada pada tingkat ke-4 alam dewa spiritual. Dalam sekejap mereka kehilangan seluruh vitalitas dan berubah menjadi mumi. Luming kemudian menggerakkan jarinya. Sebuah cahaya tombak melesat keluar, dan langsung menembus iblis tingkat ke-4 tersebut. Esensi darah dan energinya juga segera dilahap oleh 9 naga. Bab 1140. Mata pria parubaya itu membelalak lebar.
Wajahnya dipenuhi keterkejutan yang sulit dipercaya. 7 anggota klan Mosha dari tingkat dewa spiritual, dengan yang terkuat berada di tingkat keempat alam dewa spiritual, ternyata langsung terbunuh dalam sekejap oleh Luming. Pemandangan itu membuat pria parubaya tersebut hampir mengira dirinya sedang bermimpi. Terlebih lagi, Luming tampak masih sangat muda, namun kekuatan tempurnya begitu mengerikan. Luming tetap mempertahankan garis keturunan 9 naga. Sebagian perhatiannya digunakan untuk mulai memurnikan energi yang baru saja ia telan. Pria parubaya itu menatapnya dengan kagum. Rasa takjub memenuhi wajahnya. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Dushan dan menanyakan nama pemuda yang telah menyelamatkannya. Luming memperkenalkan diri dengan tenang. Setelah itu Dushan mengatakan bahwa dirinya memiliki urusan yang sangat penting, sehingga tidak bisa berlama-lama di sana. Ia memperingatkan Luming agar berhati-hati sebelum bersiap pergi. Namun Luming segera menghentikannya. Ia merasa tidak mudah bertemu manusia lain di tempat seperti ini. Terlebih ia juga ingin menanyakan kabar tentang Xianian King. Karena itu ia tidak ingin Dushan pergi begitu saja. Dushan kemudian menjelaskan bahwa tempat berkumpulnya para manusia yang ia tempati sedang diserang oleh klan iblis. Ia baru saja menerima kabar tersebut dan bergegas kembali untuk memberikan bantuan. Sayangnya di tengah perjalanan ia dihadang oleh anggota klan iblis. Mendengar hal itu, mata Luming langsung berbinar. Ia memutuskan untuk ikut bersama Dushan menuju tempat tersebut. Dushan merasa sangat gembira. Ia sebenarnya ingin meminta bantuan Luming sejak awal, tetapi merasa terlalu sungkan karena Luming sudah lebih dulu menyelamatkan nyawanya. Kini ketika Luming sendiri yang menawarkan bantuan, tentu ia merasa sangat bersyukur. Keduanya segera terbang menuju arah utara dengan kecepatan tinggi. Setelah menempuh perjalanan ratusan ribu mil, suara teriakan pertempuran mulai terdengar dari kejauhan. Di depan mereka tampak sebuah benteng besar yang terbuat dari logam aneh. Di sekitar benteng itu pertempuran sengit sedang berlangsung. Lebih dari 1.000 anggota klan Mosha mengepung benteng tersebut. Di antara mereka terdapat puluhan ahli tingkat dewa spiritual, sementara sisanya merupakan anggota klan Mosha tahap embrio spiritual tingkat lanjut. Di dalam benteng hanya ada sekitar 20 manusia. Semuanya merupakan ahli tingkat dewa spiritual yang sedang mati-matian mempertahankan benteng. Namun situasi mereka jelas sangat tidak menguntungkan. Salah satu anggota klan Mosha yang memiliki aura sangat kuat bergerak seperti kilat. Di kedua tangannya terdapat duri tulang hitam yang tajam. Ia langsung menerjang seorang ahli manusia tingkat ketiga alam dewa spiritual. Manusia itu sama sekali tidak mampu melawan. Duri tulang tersebut langsung menembus dahinya dan merenggut nyawanya dalam sekejap. Luming segera mengetahui bahwa iblis tersebut memiliki kultivasi puncak tingkat kelima alam dewa spiritual. Ia merupakan yang terkuat di antara pasukan klan Mosha. Sementara pihak manusia yang terkuat hanya berada di tingkat 1 ke 4 alam dewa spiritual. Melihat situasi itu, Dushan langsung meraung marah dan menyerbu ke depan dengan kapak perangnya. Namun anggota klan Mosha itu hanya menatap dingin. Ia mencibir dan langsung menyerang. Kapak perang garis keturunan Dushan muncul di udara. Kapak raksasa itu bersinar kuat saat Dushan berubah menjadi kapak dan menebas lawannya. Namun serangan itu sama sekali tidak mampu menandingi kekuatan lawan. Hanya dalam beberapa benturan saja, kapak tersebut terpental jauh. Duri tulang milik anggota klan Mosha kemudian menembus kapak tersebut. Kapak itu bergetar keras sebelum kembali berubah menjadi tubuh Dushan. Wajahnya pucat saat ia mundur dengan cepat. Iblis itu tidak memberi kesempatan sedikit pun. Duri tulang panjang langsung melesat menuju dahi Dushan dengan niat membunuh. Namun tepat pada saat itu sebuah telapak tangan muncul seperti pedang yang membelah udara. Kekuatan mengerikan meledak. Duri tulang itu langsung hancur berkeping-keping. Telapak tangan tersebut kemudian menyapu mendatar dan menghantam bahu anggota klan Mosha. Bahunya langsung meledak dan tubuhnya terpental jauh seperti peluru meriam, bahkan menewaskan beberapa anggota klan Mosha tahap embrio spiritual di sekitarnya. Pada saat yang sama 9 naga meraung keras. Kekuatan melahap yang mengerikan menyebar dan menyelimuti seluruh anggota klan Mosha. Energi dan sari darah para iblis tahap embrio spiritual langsung tersedot habis hingga tubuh mereka mengering seperti mayat. Anggota klan Mosha tingkat pertama, kedua, dan ketiga alam dewa spiritual juga menjerit ketakutan ketika tubuh mereka perlahan berubah menjadi mumi di bawah kekuatan melahap tersebut. Para manusia di benteng tertegun melihat pemandangan itu. Sementara itu Luming bergerak cepat di tengah medan pertempuran. Setiap ayunan tangannya seolah memotong rumput.
Para anggota klan Mosha satu persatu terbunuh tanpa mampu melawan. Anggota klan Mosha tingkat kelima alam dewa spiritual yang tadi terluka akhirnya mencoba melarikan diri. Ia berubah menjadi cahaya iblis dan terbang secepat mungkin. Ia sadar bahwa ahli manusia yang sangat kuat telah muncul. Jika ia tidak segera kabur, ia pasti akan mati. Namun segera ia terkejut. Tubuhnya terasa seperti terperangkap dalam rawa yang tak terlihat. Ia sama sekali tidak mampu bergerak bebas. Sosok Luming muncul di belakangnya seperti kilatan cahaya. Putus asa, anggota klan Mosha itu meraung marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ki iblisnya melesat ke langit. Ia mengepakkan sayapnya dan berputar di udara seperti tornado mengerikan. Sayapnya bagaikan dua pedang tajam yang memotong udara, menciptakan badai serangan yang mampu menghancurkan segala sesuatu. Namun Luming tetap tenang. Dua aliran kekuatan naga keluar dari tubuhnya saat ia menggunakan teknik surga penekan penjara. Telapak tangannya bergerak seperti pedang surgawi yang memiliki kekuatan menghancurkan segalanya. Ledakan besar terjadi. Serangan iblis tersebut langsung runtuh. Telapak tangan Luming menghantam tubuh anggota klan Mosha itu dan menghancurkannya seketika. Seluruh energi dan sari darahnya langsung dilahap oleh Luming. Di dalam benteng para manusia masih terdiam kaku karena keterkejutan. Dushan berjalan mendekat dengan emosi yang kuat. Ia kembali mengucapkan terima kasih kepada Luming karena sekali lagi telah menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena Luming, ia sudah pasti mati di tangan iblis tadi. Saat itu para prajurit manusia di benteng akhirnya tersadar. Mereka semua terbang keluar untuk menyampaikan rasa terima kasih. Ketika melihat usia Luming yang masih muda namun memiliki kekuatan tempur yang begitu luar biasa, keterkejutan mereka semakin besar. Seorang lelaki tua berambut putih menghela napas panjang. Ia teringat bahwa di dunia luar terdapat banyak jenius luar biasa di kalangan generasi muda, bahkan ada 5 tokoh besar yang dianggap paling kuat. Namun menurutnya, kekuatan Luming tampaknya bahkan melampaui ke-5 tokoh besar tersebut. Setiap tahun memang ada beberapa orang yang diasingkan ke tempat ini oleh keluarga kerajaan. Karena itulah mereka yang telah lama tinggal di alam iblis masih mengetahui beberapa hal tentang dunia luar.